Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Pak Mananto dari SMP Ignatius Samadjati Karawang, calon guru penggerak angkatan ke-6. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai koneksi antara materi dari modul 1.4. Yang pertama adalah sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu mengenai disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukum, dan penghargaan. Dan juga adalah posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Secara keseluruhan materi dari modul 1.4 ini sudah saya pahami. Hal yang unik dan di luar dugaan saya adalah mengenai pengertian disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Yang awalnya saya pikir disiplin selalu berhubungan dengan aturan yang mengikat, namun menurut pandangan Ki Hajar Dewantara di sini memiliki makna yang bahwa setiap anak mampu bertanggung jawab terhadap pilihan tindakan mereka menurut nilai-nilai yang diyakininya. Selain itu, hal menarik dari materi disiplin positif adalah pengertian dari penghargaan, hukum, dan motivasi yang menjadikan saya sadar beberapa cara saya dalam memunculkan motivasi siswa masih eksternal. Pelantai pasti saya mencoba cara menuntun siswa agar muncul motivasi internal atau intrinsik. Satu hal lagi yang membuat saya kaget adalah ketika menetapkan keyakinan kelas. Ketika presentasi waktu itu dengan anak-anak saya memberikan sebuah keyakinan kelas. Ketika bisa menjadi pendengar yang baik, maka semua akan berjalan dengan baik. Ketika tersebut sudah saya jalankan, diterapkan di kelas dan diyakini oleh semua siswa, ternyata kita pembelajaran berjalan menarik dan menyenangkan. Yang kedua adalah perubahan cara pikir saya setelah mengikuti materi ini ya. Sedikit sharing saja. Awalnya saya berpikir bahwa hal-hal dalam materi kegiatan ini hanya sebatas teori. Namun ketika saya terapkan di dalam kelas, dan sangat membantu saya dalam melakukan kegiatan di pembelajaran di kelas. Misalnya tentang anak yang tidak mengerjakan tugas tepat waktu. Dari situ saya bisa menggali lagi dengan segitiga restitusi kendala-kendala yang dihadapi anak, sehingga saya bisa mengalihkan identitas anak tersebut tentang keyakinan kelas juga, sehingga pada akhirnya saya bisa lebih memahami bahwa kendala yang dihadapi anak itu bukan sekedar bagaimana cara mengerjakannya, tapi juga sebab di sekitar lingkungan juga saya bisa tahu. Itu saya melihatnya sebuah hal yang sangat berguna dalam saya melakukan kegiatan di pembelajaran. Selain itu juga saya menjadi berpikir juga bahwa anak-anak usia SMP itu masih banyak hal yang membutuhkan bantuan oleh guru, bagaimana proses pencarian jati diri ini, sehingga saya merasa pendampingan atau menuntut siswa itu harus selalu dilakukan secara kontinu agar anak bisa memandirikan dirinya suatu saat nanti. Selanjutnya mengenai penerapan tentang disiplin positif ini, yang saya lakukan adalah bagaimana saya membuat keyakinan kelas. Ketika presentasi dengan kelas 9, kegiatan belajar di kelas menjadi lebih menarik karena ketika sudah ada sebuah keyakinan kelas, mendengarkan atau menjadi pendengar yang baik itu sudah diterapkan, sehingga kegiatan sebuah presentasi itu bisa berjalan dengan lancar. Itu saya melakukan sebuah kegiatan presentasi dengan membuat keyakinan kelas bahwa dengan kita mendengarkan, maka yang disampaikan oleh temannya akan sampai kepada anak-anak, sehingga hasil yang didapatkan bukan sekedar presentasi untuk guru, tapi juga semua teman-temannya di kelas. Selain itu juga saya melakukan pendampingan ke rekan-rekan guru baru tentang bagaimana menyiapkan sebuah acara. Terus saya juga berkolaborasi dengan pembina OSIS yang baru tentang bagaimana mengkoordinasikan anak, menyiapkan anak-anak untuk kegiatan-kegiatan sekolah. Selain itu juga saya melakukan banyak hal yang saya lakukan berlandaskan disiplin positif dengan menumbuhkan kesadaran motivasi intrinsik baik ke sesama rekan guru dan juga kepada siswa. Dari semua kegiatan tersebut, keterlibatan saya lebih menjadi role model. Menurut saya dengan menjadi role model itu adalah kunci bagaimana kegiatan diskusi kolaborasi berjalan dengan baik. Lalu bagaimana perasaan saya
Saya rasakan adalah tidak percaya mungkin ya, karena saya sekali lagi dengan sebuah kegiatan atau teori yang sederhana ternyata mampu merubah kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. Itu yang saya rasakan. Saya itu adalah perasaan puas ketika bisa berbagi dengan rekan guru mengenai semangat disiplin positif yang sudah saya lakukan ini. Lalu keterkaitan pengalaman dalam menerapkan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Saya rasa hal yang sudah baik adalah keyakinan kelas dan disiplin positif, bukan perlu diperbaiki, namun lebih pada konsistensi diri saya bagaimana dalam penerapannya sehingga hal itu tetap bisa bertahan dan menjadi habit yang baik untuk saya dan mungkin seluruh rekan kerja saya dan anak-anak. Sebelum mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini, kebanyakan hal kontrol yang saya lakukan adalah lebih pada menjadi teman, karena waktu itu menjadi teman semua anak lebih nyaman berbagi dengan saya dan saya lebih memahami mereka dari segi remaja gitu. Tapi hal yang kurang nyaman adalah, atau perasaan yang kurang nyaman adalah ketika saya harus mengingatkan hal-hal yang kurang pas yang dilakukan oleh siswa-siswa saya, sehingga ada rasa tidak enak ketika harus menegur mereka. Itu yang saya hadapi. Lalu ketika saya sudah mencoba menerapkan, yang saya lakukan adalah kontrol manager, di mana saya lebih pada memberikan gambaran secara umum, memperkuat identitas mereka dan lain-lain, sehingga di situ saya merasa berkembang bersama. Kita berkolaborasi, berdiskusi dengan anak, sehingga kendala-kendala yang dihadapi dalam kegiatan pembelajaran dan kehidupan anak-anak itu bisa terselesaikan dengan solusi bersama tentang keyakinan kelas bersama, sehingga semua berjalan berdasarkan motivasi intrinsik anak, bukan lagi dari saya apabila saya tidak enak. Perbedaan yang saya rasakan lebih pada awalnya kalau menjadi teman itu kan tidak enak untuk menegur dan lain-lain ketika ada sebuah kesalahan. Tapi kalau sekarang sudah lebih nyaman aja kita berbagi, terus kembali lagi kepada keyakinan kelas, lalu penguatan identitas dan lain-lain. Memaklumi awalnya bahwa kegiatan seperti itu, hal yang kurang baik itu memang semua orang mungkin pernah mengalami. Lalu kita kuatkan, kita kembalikan ke positif keyakinan kelas dan lain-lain, sehingga sekali lagi motivasi itu berasal dari dirinya sendiri, bukan hanya dari saya atau tidak enak itulah. Apakah pernah melakukan segitiga restitusi? Saya rasa pernah, hanya saja istilahnya berbeda mungkin ya dari segi kepekaan. Di situ saya melakukan kegiatan segitiga restitusi, bagaimana saya mengajak diskusi anak, lalu sama-sama mencari solusi dengan sesuatu yang sifatnya universal mungkin ya, keyakinan universal kalau zaman saya dulu sebelum mengenal di modul 1.4 ini ya, lebih pada ke hal-hal kebajikan yang secara umum, bukan sekedar tentang keyakinan yang dilakukan di kelas itu. Itu yang menurut saya perbedaan yang pernah saya lakukan ketika melakukan konseling atau diskusi dengan anak menggunakan segitiga restitusi. Walaupun pada akhirnya memang sama, semua kembali ke anak agar motivasi itu juga tumbuh dari diri anak, bukan dari saya sebagai pendamping atau pembimbing anak tersebut. Hal yang perlu dimasukkan di dalam modul ini mungkin tambahan saya adalah diri adalah contoh mungkin ya. Karena menurut saya sebagai seorang pendidik, seorang guru sudah sepantasnya menjadi contoh bagi anak-anak, karena kita adalah idola anak-anak di dalam sekolah, mungkin dalam kehidupan mereka, sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perlihatkan ke anak itu adalah yang akan dikopi oleh anak, entah itu baik ataupun buruk di mata anak, karena kita sudah menjadi bagian idola kehidupan mereka. Sudah sepantasnya kita harus menjadi contoh yang baik agar kedepannya anak-anak bisa memiliki standar yang jelas dari sosok guru atau dari kita. Sekian hasil dari refleksi saya mengenai koneksi antar materi. Semoga berkenan dan bermanfaat. Terima kasih.